Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket B PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 1 yang berkaitan dengan Indonesia Kaya, unit 1, Alam Indonesiaku. Berikut pembahasannya. Unit 1, Alam Indonesiaku. Letak Indonesia. Untuk mengetahui kondisi fisik Indonesia, terlebih dahulu kita harus mengetahui letak atau posisi Indonesia itu sendiri. Letak Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu letak secara astronomis dan geografis. Yang pertama, letak Indonesia secara astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Garis lintang dan bujur dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan yang dibatasi oleh garis ekuator atau khatulistiwa, dan garis bujur barat dan juga garis bujur timur yang dibatasi oleh Greenwich Mean Time. Letak astronomis Indonesia adalah 60 derajat lintang utara sampai dengan 110 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 140 derajat bujur timur. Jika dilihat dari posisi astronomis, letak Indonesia di kawasan iklim tropis. Hal ini membuat Indonesia selalu disinari matahari sepanjang tahun. Di Indonesia hanya terjadi 2 kali pergantian musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara-negara yang memiliki iklim tropis pada umumnya dilimpahi kekayaan alam yang luar biasa. Curah hujan tinggi akan membuat tanah menjadi subur dan flora yang sangat beraneka ragam. Sedangkan berdasarkan garis bujur, maka Indonesia memiliki perbedaan waktu yang dibagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian timur atau WIT, waktu Indonesia bagian tengah yang disingkat dengan WITA, dan waktu Indonesia bagian barat yang disingkat dengan WIB. Pembahasan yang kedua yaitu letak Indonesia secara geografis. Letak geografis ditentukan berdasarkan posisi nyata dibanding posisi daerah lain. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia berada pada posisi silang jalur persimpangan lalu lintas dunia, sehingga sangat strategis dan penting dalam kaitannya dengan perekonomian negara Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah sebagai berikut. Sebelah utara, yaitu Selat Malaka, Malaysia Timur, dan Laut Cina Selatan. Untuk sebelah selatan ada benua Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Untuk sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir untuk sebelah barat ada Samudra Hindia. Berikut telah ditampilkan gambar untuk peta letak geografis Indonesia. Indonesia berada di bagian tengah, kemudian diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan berada juga di antara benua Asia dan benua Australia. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan iklim. Indonesia memiliki 3 iklim, yaitu iklim tropis, iklim laut, dan iklim muson atau musim.
Yang pertama, iklim tropis. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa, sehingga menyebabkan Indonesia beriklim tropis yang bersifat panas. Hal ini juga menyebabkan Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Namun, selain itu di Indonesia juga mengenal musim pancaroba, yaitu musim di antara perubahan kedua musim tersebut. Yang kedua, iklim muson atau musim. Iklim jenis ini sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin muson adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri atas 2 jenis, yaitu angin musim barat daya atau muson barat dan angin musim timur laut atau muson timur. Angin muson barat bertiup sekitar Oktober hingga April yang bersifat basah, sehingga mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim hujan atau penghujan. Sedangkan angin muson timur bertiup sekitar April hingga Oktober yang sifatnya kering, sehingga mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kering atau kemarau. Yang ketiga, iklim laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak lautan. Hal ini mengakibatkan banyak terjadi penguapan air laut sehingga udaranya menjadi lembab dan curah hujan menjadi tinggi. Berikutnya pembahasan mengenai kondisi geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis keadaan batuan yang ada di permukaan bumi dan jalur pegunungan. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan dengan Pasifik di utara Irian dan Maluku Utara. Wilayah Indonesia juga dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda, yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Berikut telah ditampilkan gambar peta tektonik dan gunung berapi di Indonesia. Garis merah melambangkan batas antar lempeng tektonik. Dengan adanya 2 jalur pegunungan tersebut menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan juga rawan terjadi gempa bumi. Selain itu, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul, dan daerah laut peralihan Australia Asiatis. Dangkalan adalah dataran yang terletak di dasar laut yang menghubungkan suatu wilayah dengan daratan yang sangat luas atau benua. Dangkalan Sunda adalah dataran di dalam laut yang menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan benua Asia. Sedangkan Dangkalan Sahul adalah dataran di dalam laut yang menghubungkan Indonesia bagian timur dengan benua Australia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak gunung api aktif, terutama gunung dengan tipe kerucut atau strato. Banyaknya gunung api ini menyebabkan wilayah Indonesia mempunyai tanah yang subur, sehingga Indonesia kaya akan flora dan fauna. Wilayah Indonesia dibagi dalam 6 wilayah kegempaan berdasarkan potensi daerah tersebut mengalami gempa, yaitu yang pertama ada wilayah 1. Berarti daerah tersebut wilayah yang mempunyai potensi sangat rendah untuk mengalami gempa, meliputi sebagian besar Pulau Kalimantan,
kecuali Kalimantan Timur dan sebagian Kalimantan Tengah. Yang kedua ada wilayah 2, berarti daerah tersebut wilayah yang memiliki potensi rendah untuk mengalami gempa, meliputi bagian timur Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi bagian selatan, pantai timur Sumatera dan pantai utara Jawa Timur dan Madura. Wilayah 3 yaitu wilayah yang memiliki potensi sedang untuk mengalami gempa bumi, meliputi pantai utara Pulau Jawa, pantai timur Sumatera, Sulawesi Tenggara, dan bagian timur Halmahera. Wilayah 4 adalah wilayah yang mempunyai potensi tinggi untuk mengalami gempa bumi, meliputi bagian selatan Pulau Jawa dan Maluku. Wilayah 5 adalah wilayah yang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengalami gempa bumi, meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Sumatera, dan Irian Jaya. Wilayah 6 adalah wilayah yang memiliki potensi paling tinggi untuk mengalami gempa bumi, meliputi bagian barat Pulau Sumatera, Nusa Tenggara Timur, Ambon, dan Irian bagian tengah. Semakin besar resiko kegempaan, maka semakin rawan daerah tersebut terhadap bahaya gempa. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan bentuk rupa bumi. Permukaan bumi pada dasarnya dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu daratan dan perairan. Bentuk dari perairan ada bermacam-macam seperti laut, sungai, danau, dan sebagainya. Selain perairan, daratan juga memiliki bentuk yang beraneka ragam, baik dari tinggi rendahnya maupun yang lainnya. Yang pertama, bentuk rupa bumi daratan. Ada gunung. Gunung adalah bentuk muka bumi yang menonjol tinggi ke atas seperti kerucut. Karena gunung merupakan tonjolan, maka gunung mempunyai ketinggian yang lebih tinggi daripada wilayah daratan yang ada di sekitarnya. Ketinggian gunung ini berkisar ratusan hingga ribuan meter di atas permukaan air laut. Gunung memiliki 3 bagian pokok, yakni puncak gunung adalah bagian atas dari gunung. Yang kedua ada lereng gunung, yakni bagian tengah dari gunung yang berupa sisi miring. Dan yang ketiga kaki gunung, yaitu bagian bawah gunung yang biasanya sudah dijadikan tempat pemukiman masyarakat. Berikut telah ditampilkan gambar dari Gunung Kerinci. Selanjutnya pegunungan. Pegunungan mempunyai nama yang mirip dengan gunung, bukan? Hal ini memang pegunungan merupakan kumpulan dari beberapa gunung yang menyambung menjadi satu. Sehingga di pegunungan ini kita akan menjumpai banyak gunung. Namun jika di pegunungan kita tidak akan menjumpai gunung aktif karena pegunungan tidak mengalami erupsi. Pegunungan bisa terbentang panjang hingga ke wilayah lain. Pegunungan terjadi karena adanya proses lipatan dan patahan yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi atau endogen. Pegunungan dibagi menjadi 2 jenis, yakni pegunungan tinggi dan juga pegunungan rendah. Telah ditampilkan gambar dari contoh pegunungan, yaitu Pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan di Indonesia. Indonesia sendiri banyak memiliki pegunungan yang membentang di pulau-pulau besarnya, seperti Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan Papua. Beberapa pegunungan yang ada di Indonesia antara lain, yang pertama ada Pegunungan Bukit Barisan, seperti yang telah ditampilkan gambarnya pada slide sebelumnya.
Pegunungan ini adalah yang paling terkenal di wilayah barat Indonesia. Pegunungan ini membentang sepanjang 1650 km dari utara ke selatan Pulau Sumatera. Pegunungan Bukit Barisan melintasi Provinsi Aceh hingga Provinsi Lampung dan seolah membelah Pulau Sumatera menjadi sisi timur dan barat dengan kondisi geologis yang berbeda. Yang kedua ada Pegunungan Kapur Utara. Pegunungan Kapur Utara adalah pegunungan yang membentang di pesisir utara Pulau Jawa. Pegunungan ini membentang melewati Pati, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Lamongan. Pegunungan ini membentang sekitar 50 km dengan rata-rata ketinggian gunung penyusunnya adalah sekitar 800 meter dari permukaan laut. Yang ketiga ada Pegunungan Menoreh. Pegunungan Menoreh adalah pegunungan yang menjadi batas alami antara Kabupaten Kulon Progo Magelang dan Purworejo. Keindahan Pegunungan Menoreh sangat terkenal di kalangan pecinta wisata, khususnya yang mengagumi keindahan Candi Borobudur. Pegunungan Menoreh di kejauhan terlihat membentuk sosok seseorang yang sedang tidur. Berikutnya ada Pegunungan Meratus. Pegunungan Meratus merupakan pegunungan yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Pegunungan ini membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua dan masih terus membujur hingga ke Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Yang kelima ada Pegunungan Jayawijaya. Pegunungan Jayawijaya merupakan barisan pegunungan yang ikut menyusun Pegunungan Maoke. Puncak tertinggi dari Pegunungan Jayawijaya adalah Puncak Jaya yang memiliki ketinggian 4.884 meter dari permukaan laut. Karena dipenuhi dengan gunung-gunung yang memiliki puncak tinggi, maka Pegunungan Jayawijaya diakui sebagai pegunungan tertinggi di Indonesia. Yang keenam ada Pegunungan Barisan Sudirman. Pegunungan Barisan Sudirman adalah pegunungan yang terletak di Papua. Pegunungan ini membelah Papua menjadi dua dari arah barat ke timur. Seperti Pegunungan Jayawijaya, pegunungan ini juga dianggap sebagai penyusun Pegunungan Maoke. Yang ketujuh ada Pegunungan Kars Bantimurung. Pegunungan Kars Bantimurung merupakan pegunungan yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak sama seperti pegunungan pada umumnya, Pegunungan Kars Bantimurung merupakan suatu pegunungan kapur yang sangat unik. Pegunungan ini berlokasi di Taman Nasional Bantimurung Hulu Sarang yang menyimpan pesona alam sangat cantik di antara tebing-tebing yang terjal. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan perbukitan. Perbukitan adalah bentuk muka bumi yang tinggi memanjang dan terdiri atas bukit-bukit dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 300 meter. Perbukitan ini menyerupai pegunungan, hanya tingkat ketinggiannya lebih rendah atau di bawah pegunungan. Beberapa contoh bukit ataupun perbukitan yaitu Bukit Lebong yang ada di Bengkulu, Bukit Tinggi yang ada di Sumatera, dan Bukit Sumedang yang ada di Jawa Barat. Di sebelah kanan telah ditampilkan gambar contoh dari Bukit Toga Sumedang, Jawa Barat.
Pembahasan bentuk rupa bumi berikutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi disebut juga plato, merupakan tanah datar yang luas di daerah yang tinggi. Ketinggian relief ini sekitar 200 sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan laut. Terbentuknya dataran tinggi adalah akibat dari hasil erosi dan sedimentasi ataupun bekas dari kaldera atau kawah gunung api luas yang tertimbun material gunung. Beberapa dataran tinggi di Indonesia antara lain, yang pertama ada dataran tinggi Gayo yang ada di Aceh, yang kedua dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah, dan dataran tinggi Malang yang ada di Jawa Timur. Di sebelah kanan telah ditampilkan gambar dari pemandangan atau gambaran dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai dataran tinggi, berikutnya kita akan membahas mengenai dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi yang datar dan rendah dengan ketinggiannya 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya tanahnya subur dan merupakan pusat pemukiman penduduk. Contoh dataran rendah di Indonesia antara lain, yang pertama dataran rendah Surakarta, yang kedua dataran rendah pantai utara Jawa, dan yang ketiga ada dataran rendah pantai timur Sumatera. Di sebelah kanan telah ditampilkan gambar pemandangan atau gambaran dari dataran rendah. Bentuk rupa bumi yang selanjutnya adalah lembah. Selain berupa tonjolan, selanjutnya bentuk relief permukaan daratan berupa cekungan atau daratan yang rendah, salah satunya adalah lembah. Lembah merupakan dataran rendah yang berada di sekitar perbukitan atau pegunungan. Sela-sela yang ada di kaki perbukitan atau pegunungan ini disebut dengan lembah. Dengan kata lain, lembah merupakan dataran rendah yang dikelilingi oleh perbukitan atau pegunungan atau kaki perbukitan atau pegunungan. Lembah banyak digunakan sebagai tempat pemukiman masyarakat, oleh karena mempunyai ketinggian yang rendah, maka udara yang ada di lembah ini bersifat lebih hangat daripada di perbukitan yang wilayahnya lebih tinggi. Contoh lembah yang ada di Indonesia antara lain, yang pertama lembah Baliem yang ada di Papua, yang kedua ada lembah Bada yang ada di Sulawesi Tengah, yang ketiga ada lembah Anai yang ada di Sumatera Barat, dan yang terakhir ada lembah Ngarai Sianok yang ada di Sumatera. Di sebelah kanan telah ditampilkan gambar dari lembah Harau, Sumatera Barat. Demikian pembahasan mengenai modul 1 yang berkaitan dengan Indonesia Kaya, Unit 1 Alam Indonesiaku. Kami dari PKBM Gandhisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.